Halo sobat pecinta kisah misteri, jumpa lagi di channel Rumah TV Misteri ini. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga sobat yang nonton channel Rumah TV Misteri ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Masuk Toserba Hantu. Baik, kita langsung mulai aja ya kisahnya. Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah toserba tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai toserba amanah. Dulu, toserba ini adalah tempat favorit bagi warga sekitar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Namun, beberapa tahun terakhir, tempat ini mulai kehilangan daya tariknya, seiring dengan munculnya pusat perbelanjaan modern yang lebih besar dan lengkap. Namun, bukan hanya itu yang membuat toserba ini menjadi semakin sepi. Ada sesuatu yang lebih gelap dan misterius yang menyelubungi tempat ini. Malam itu, Ardi, seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke kota tersebut untuk melanjutkan studinya, merasa lapar setelah seharian mengerjakan tugas kuliah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan hampir semua toko di sekitar kosnya sudah tutup. Ardi teringat dengan toserba tua yang pernah dia lewati beberapa kali saat pulang dari kampus. Toserba amanah, gumamnya. Meskipun tampak tua dan usang, toserba itu sepertinya masih buka hingga larut malam. Ardi memutuskan untuk pergi ke sana. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan yang sepi, hanya ditemani suara langkah kakinya sendiri dan deru angin malam. Saat sampai di depan toserba, dia melihat lampu neon di papan nama toserba itu berkedip-kedip lemah, seolah-olah berusaha mempertahankan sisa-sisa kekuatannya. Pintu otomatis toserba itu terbuka dengan bunyi derit yang nyaring begitu Ardi mendekat. Ardi merasakan hawa dingin yang aneh ketika dia melangkah masuk. Bagian dalam toserba itu gelap dan hanya diterangi oleh beberapa lampu yang berkedip-kedip di langit-langit. Rak-rak penuh dengan barang-barang yang berdebu, seolah-olah sudah lama tak tersentuh. Suasana di dalam toserba itu sangat sunyi, bahkan suara detak jarum jam di dinding terdengar begitu jelas. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri, namun dia mencoba untuk tetap tenang. "Selamat malam," sapa Ardi, berharap ada seseorang yang muncul untuk melayaninya. Namun, tak ada jawaban. Dia melangkah lebih dalam ke dalam toserba, menelusuri lorong-lorong sempit di antara rak-rak yang menjulang tinggi. Di setiap lorong, Ardi merasa seperti sedang diawasi, namun setiap kali dia menoleh ke belakang, tak ada siapapun di sana. Setelah beberapa saat mencari, Ardi menemukan makanan ringan yang dia inginkan. Dia mengambil beberapa bungkus dan berjalan menuju kasir. Namun, tak ada seorang pun di balik meja kasir. Toserba itu benar-benar kosong. Mungkin mereka sedang di gudang, pikir Ardi. Dia pun menunggu sambil memeriksa ponselnya. Tiba-tiba, layar ponsel Ardi mati, dan saat dia mencoba menyalakannya kembali, tak ada respon. Listrik di toserba itu tiba-tiba padam, menyisakan Ardi dalam kegelapan total. Jantungnya berdegup kencang. Dia mendengar suara langkah kaki yang lembut, seperti suara seseorang yang berjalan di atas lantai yang berdebu. Suara itu mendekat, semakin dekat, dan berhenti tepat di belakangnya. Ardi merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Perlahan-lahan, dia menoleh. Di sana, dalam bayangan, berdiri seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Bajunya yang putih kusam terlihat compang-camping, dan matanya yang kosong menatap lurus ke arah Ardi. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu dengan suara yang datar dan tanpa ekspresi. Ardi terkejut, tetapi dia berusaha tetap tenang. Saya ingin membayar ini," katanya sambil mengangkat makanan ringan yang dia ambil. Wanita itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang menusuk. Tiba-tiba, lampu di toserba itu menyala kembali.
wanita itu sudah tidak ada. Ardi terperangah, mencari ke sekeliling, namun tak ada tanda-tanda keberadaan wanita itu. Dengan panik, Ardi meletakkan makanan ringan itu kembali dan berlari keluar dari tos serba. Di luar, dia terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pintu tos serba itu kembali tertutup dengan suara derit yang keras, seolah-olah menegaskan bahwa dia tidak diterima di sana. Ardi pulang dengan perasaan cemas dan ketakutan. Dia mencoba melupakan apa yang terjadi, namun bayangan wanita itu terus menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, Ardi mendengar cerita dari seorang tetangga yang mengatakan bahwa tos serba itu sudah lama ditinggalkan. Pemiliknya, seorang wanita paruh baya, ditemukan tewas di dalam tos serba beberapa tahun lalu. Sejak itu, banyak yang melaporkan melihat penampakan aneh di sana, terutama setelah tengah malam. Rasa penasaran Ardi semakin membuncah. Dia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang tos serba itu. Dia menemukan beberapa artikel berita lama yang melaporkan kematian pemiliknya, seorang wanita bernama Busri. Menurut laporan, Busri tewas akibat serangan jantung, namun ada desas-desus bahwa kematiannya bukan karena sebab alami. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka mendengar suara pertengkaran sebelum kematiannya, namun polisi tidak pernah menemukan bukti adanya kekerasan. Setiap malam, Ardi terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di tos serba itu. Hingga suatu malam, dia memutuskan untuk kembali ke sana, kali ini dengan lebih siap. Dia membawa senter dan kamera untuk mendokumentasikan apapun yang mungkin terjadi. Ardi merasa bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan di sana, dan dia ingin menemukan jawabannya. Saat Ardi tiba di tos serba, tempat itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Namun, tekadnya sudah bulat. Dia menyalakan senter dan melangkah masuk. Di dalam, suasana tos serba tidak banyak berubah sejak terakhir kali dia ke sana. Ardi memutuskan untuk menjelajahi setiap sudut tempat itu, berharap menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan misteri ini. Di bagian belakang tos serba, Ardi menemukan pintu yang menuju ke ruang bawah tanah. Pintu itu terkunci, namun dengan sedikit usaha, Ardi berhasil membukanya. Di balik pintu itu, tangga yang gelap dan curam menurun ke dalam kegelapan. Ardi ragu sejenak, namun rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Dia turun perlahan, senter di tangannya menerangi setiap langkah yang dia ambil. Di dasar tangga, Ardi menemukan ruangan yang penuh dengan barang-barang usang dan berdebu. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan beberapa benda di atasnya. Ardi mendekati meja itu dan melihat ada sebuah buku catatan yang sudah kusam. Dia membuka buku itu dan mulai membaca. Isinya adalah tulisan tangan yang tampaknya milik Busri. Buku itu penuh dengan catatan harian, kebanyakan berisi keluh kesah dan kesedihan tentang kehidupan yang dijalani Busri. Namun, di halaman terakhir, tulisan itu berubah menjadi lebih kacau dan tidak terbaca. Ada kalimat-kalimat yang tampaknya ditulis dengan panik, seperti orang yang sedang ketakutan. Di akhir halaman, ada sebuah kalimat yang tertera dengan jelas, "Mereka datang untukku. Aku tahu mereka akan membunuhku." Ardi merasa bulu kuduknya kembali berdiri. Dia merasakan kehadiran sesuatu di sekitarnya. Saat dia mengarahkan senter ke sekeliling ruangan, dia melihat bayangan bergerak di dinding. Bayangan itu semakin membesar, seolah-olah mendekat ke arahnya. Ardi berbalik dan melihat sosok wanita yang sama dengan yang dia lihat sebelumnya, berdiri di ujung ruangan, menatapnya dengan mata kosong. Ardi mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya perlahan namun pasti. Setiap langkah yang diambil wanita itu, suara detak jantung Ardi semakin cepat.
Dalam kepanikan, Ardi mencoba mengeluarkan ponselnya untuk merekam. Namun ponsel itu mati lagi, sama seperti sebelumnya. Pergilah, pergilah, suara wanita itu bergema di telinga Ardi. Namun bibirnya tidak bergerak. Seolah-olah suara itu datang dari dalam pikirannya sendiri. Ardi merasakan ketakutan yang luar biasa, namun dia mencoba tetap tenang. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera keluar dari tempat itu, dia mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Ardi berlari menaiki tangga dan keluar dari ruang bawah tanah. Dia terus berlari tanpa henti hingga keluar dari tos serba itu. Di luar, udara malam terasa lebih segar meskipun dingin. Ardi terus berlari hingga dia sampai di kosnya. Setelah kejadian itu, Ardi tidak pernah kembali ke tos serba tersebut. Namun, dia tidak bisa melupakan apa yang dia alami. Buku catatan Busri dan sosok wanita yang menghantui tos serba itu terus membayangi pikirannya. Ardi memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut dan kembali ke kampung halamannya. Namun, meskipun dia sudah jauh dari tos serba itu, mimpi buruk tentang tempat itu terus menghantuinya setiap malam. Beberapa bulan setelah kepergian Ardi, tos serba itu akhirnya dibongkar oleh pemerintah setempat untuk dijadikan lahan pembangunan. Namun, cerita tentang tos serba amanah tetap hidup di kalangan warga. Mereka percaya bahwa roh Busri masih gentayangan di tempat itu, mencari jawaban atas kematiannya yang misterius. Ardi, meskipun sudah berusaha melupakan semua yang terjadi, menyimpan satu foto dari malam itu. Foto itu diambil secara tidak sengaja ketika dia mencoba merekam di ruang bawah tanah. Dalam foto itu, terlihat jelas bayangan wanita dengan rambut panjang yang berdiri di belakangnya. Itu adalah satu-satunya bukti nyata dari semua yang dia alami, dan foto itu menjadi pengingat bahwa beberapa misteri sebaiknya dibiarkan tetap menjadi misteri. Demikian akhir kisah misteri masuk tos serba hantu. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda semua. Dan jika Anda merasa terhibur dengan konten misteri ini, jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya ya bosku, supaya channel Rumah TV Misteri ini bisa berkembang dan kami bisa menyajikan konten-konten misteri yang lebih menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton kisah misteri ini sampai akhir, dan sampai jumpa di next episode.